Di era di mana MotoGP ditentukan oleh milidetik, Yamaha menghadapi dilema. Di Deep Insight kali ini kita akan kupas tentang teknologi Jepang versus Ducati. Yuk kita bedah. Segmen 1. Filosofi rekayasa yang bertolak belakang. Kalau motor adalah senjata, maka pabrikan adalah pandai besinya. Dan setiap pandai besi punya filosofi berbeda. Di MotoGP, kita melihat dua kutub ekstrim. Yamaha dengan pendekatan halus dan terkendali, melawan Ducati yang membangun mesin seperti monster. Selama bertahun-tahun, Yamaha dikenal dengan motor yang ramah pembalap. Mesin inline 4, mereka dirancang untuk kelincahan, konsistensi di tikungan, dan kenyamanan feeling. Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo jadi simbol dari filosofi ini. Mereka menari di atas M1, bukan mengendalikan kuda liar, tapi lebih seperti menyatu dengan ritme lintasan. Tapi itu dulu, MotoGP bergerak cepat dan Ducati memilih jalan yang berbeda. Sejak 2017, Ducati memimpin revolusi. Mereka bukan sekedar membuat motor kencang, tapi motor dengan pendekatan sains tingkat tinggi. Mesin V4 mereka menyemburkan tenaga eksplosif. Mereka pionir dalam ride height device, aerodinamika ekstrim, dan pemanfaatan sensor data untuk menyesuaikan kontrol traksi hingga engine braking ke level nyaris presisi mililiter. Hasilnya, dominasi. Di musim 2024, Ducati memenangkan 17 dari 20 balapan. Dengan 8 motor mereka di grid, semuanya bisa menang. Bahkan tim satelit seperti Pramac dan VR46 mampu bertarung di barisan depan, seolah semua rider Ducati pegang senjata pamungkas. Bandingkan dengan Yamaha, di tahun yang sama mereka hanya menyisakan 2 motor, Fabio Quartararo dan Alex Rins. Fabio yang pernah juara dunia 2021 hanya mencetak 1 podium, sisanya ia berkutat di posisi 7, 8, kadang 12. Dan sistem MotoGP pun merespon. Sejak 2024 diberlakukan aturan baru, sistem konsesi, dan mengklasifikasikan pabrikan dalam kategori A sampai D, berdasarkan performa mereka dalam 2 musim terakhir. Ducati dan KTM masuk kategori A, mereka tak butuh bantuan. Aprilia masuk kategori B. Tapi Yamaha berada di kategori D, zona paling bawah, sama seperti Honda. Apa artinya? Yamaha dianggap sebagai pabrikan yang tertinggal, tapi justru itu memberi mereka privilege. Lebih banyak hak melakukan tes private, jumlah mesin tambahan, serta kebebasan mengembangkan aero sepanjang musim. Sebuah bentuk pertolongan sistemik karena MotoGP tahu Yamaha sedang krisis. Ironis? Sangat. Pabrikan legendaris dengan DNA juara kini dikasih kemudahan karena dianggap kalah jauh. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan segala keleluasan ini Yamaha berani berubah radikal? Atau akan tetap terikat dengan filosofi lama yang dulu berjaya, tapi kini menjadi beban? Segmen 2, ketika elektronik dan ride height device menjadi penentu nasib. Dulu yang menentukan siapa juara adalah siapa yang paling berani buka gas, tapi sekarang itu soal siapa yang punya sistem paling cerdas dan paling stabil. Kita semua tahu sejak 2016 MotoGP memberlakukan ECU Magneti Marelli standar, tapi meski sama merek bukan berarti sama kecanggihan, karena perbedaan justru lahir dari bagaimana tiap tim memaksimalkan sensor algoritma dan sistem kendali di balik layar. Dan disinilah Ducati menang telak. Mereka tidak hanya mengembangkan motor yang bertenaga, tapi juga membangun otak pintar di balik turtle. Mapping mereka bersifat adaptif, engine brake, turtle response, hingga traction control, semuanya menyesuaikan kondisi grip dan sudut kemiringan secara real time. Sementara itu di kubu Yamaha, Quartararo memulai musim 2025 dengan pole position dramatis di Jerez. Ini jadi penanda kemajuan, tapi bukan jawaban dari masalah terbesar mereka. Di akhir balapan, ia hanya finish di P2. Bukan karena lambat, karena merasa tidak bisa mempercayai motornya penuh saat late braking dan corner exit. Engine braking Yamaha masih belum stabil. Kadang terlalu agresif, kadang tidak cukup. Quartararo mengeluh bukan soal performa mesin, tapi soal feeling motor yang tidak konsisten. Tapi masalah Yamaha tidak berhenti di sana. Sejak 2023, semua tim berlomba mengembangkan ride height device, perangkat yang menurunkan motor saat akselerasi agar mengurangi wheelie dan menambah downforce. Ducati, mereka sudah mengintegrasikannya ke dalam sistem elektronik mereka dengan presisi luar biasa. Hasilnya, akselerasi kuat, stabilitas tinggi, dan minim resiko wheelie. Yamaha masih belajar. Bahkan di Silverstone 2025, keduanya Quartararo dan Rins mengalami masalah fatal.
Ride high device mereka terkunci dalam posisi aktif, membuat motor terus berada dalam posisi rendah. Akibatnya, sulit berbelok, kehilangan grip, dan akhirnya Fabio Quartararo memarkirkan motornya di samping pit lane. Satu kesalahan kecil dalam sistem ride height ini bisa fatal, karena perangkat ini bukan hanya mechanical, tapi terintegrasi dengan ECU. Sensor gagal baca data, aktuator telat merespon, motor bisa terkunci di mode downforce terus-menerus. Jadi ya, ini bukan cuma masalah perangkat, ini soal bagaimana Yamaha mengelola keseluruhan sistem elektronik mereka. Kesimpulan sementara, Ducati stabil, adaptif, cerdas. Yamaha sedang berkembang, tapi belum matang. ECU Yamaha belum mampu membaca dan merespon dinamika motor secara cepat dan presisi, terutama saat berhubungan dengan sistem ride height device yang sangat sensitif. MotoGP hari ini bukan soal siapa yang paling berani, tapi siapa yang paling siap secara data, elektronik, dan integrasi. Dan selama Yamaha belum menguasai itu, mereka tetap tertinggal satu langkah dari Ducati. Segmen 3, data versus feeling, ketika dua filosofi besar beradu di track. MotoGP bukan sekedar adu kecepatan, tapi juga adu filosofi, antara Jepang yang perfeksionis dan disiplin, dan Italia yang agresif, kreatif, dan intuitif. Yamaha, disiplin, presisi, dan ketergantungan pada feeling. Pabrikan Jepang seperti Yamaha sejak lama dikenal dengan filosofi rider first. Mereka mengutamakan rasa dari pembalap. Inilah mengapa pengembangan motor Yamaha selalu dimulai dari feedback, bukan data. Bagi mereka, feeling pembalap adalah fondasi. Masalahnya, di era MotoGP modern, di mana satu klik atau tweak kecil di data bisa mengubah hasil balapan. Pendekatan ini mulai ketinggalan zaman, karena Ducati membuat sistem yang bisa memprediksi perubahan traksi per tikungan. Yamaha masih berkutat menyempurnakan engine brake berdasarkan feeling Quartararo. Dan Quartararo pernah diwawancara, motor ini kadang terlalu agresif saat masuk tikungan, kadang tidak cukup. Kami masih butuh feeling yang lebih konsisten. Ducati, data, inovasi, dan iterasi cepat. Italia punya pendekatan yang sangat berbeda. Ducati tidak menunggu feeling, mereka mengandalkan data, sensor, iterasi cepat. Mereka menciptakan motor berdasarkan parameter digital, lalu mengajarkan pembalap bagaimana menjinakkannya. Inilah mengapa Ducati sering terlihat liar di awal musim, tapi konsisten menang di akhir musim juga. Mereka bukan mencari kenyamanan, tapi performa. Mereka mengembangkan teknologi seperti front whole shot device, ride high depan belakang, aerodinamika ekstrim, hingga predictive traction map, dan semua itu dibangun bukan dari intuisi, tapi dari data. Disinilah perbedaan mendasarnya. Jepang membentuk motornya dari pembalap, Italia membentuk pembalapnya dari motornya. Studi kasus Quartararo versus Bagnaia. Quartararo butuh motor yang smooth, predictable, dan terasa natural. Di 2025, dengan mesin lebih bertenaga, dia masih kesulitan saat kontrol elektronik tidak presisi. Bagnaia sebaliknya, dia dibentuk oleh Ducati, belajar mengendari motor dengan karakter liar, namun penuh potensi. Hasilnya, 2 kali juara dunia karena dia paham bagaimana mengendari algoritma. MotoGP hari ini adalah perang kultur, bukan sekedar mesin. Jepang merancang motor seperti samurai satu tebasan sempurna, tapi Italia datang seperti gladiator berdarah-darah, penuh improvisasi, tapi terus menyerang. Dan sampai hari ini, pendekatan gladiator sedang memimpin klasemen, yakni ditempati oleh Marc Marquez 233 poin. Penutup, segmen 4. Pertanyaan besar. Apakah perubahan ini cukup cepat untuk mengejar Ducati tahun ini? Mungkin belum. Tapi apakah Yamaha sedang berjalan ke arah yang benar? Untuk pertama kalinya sejak 2021, Fabio Quartararo menjuarai kejuaraan dunia? Jawabannya iya. Segmen 5. Yamaha harus pintar memilih panggung. Di era MotoGP modern, menang itu soal momentum. Yamaha mungkin belum bisa kuasai semua track, tapi mereka bisa mencuri momen di track yang benar dengan setup yang matang dan dengan Quartararo yang sedang dalam mode diam lalu menggigit, karena terkadang satu kemenangan cukup untuk membuat semua orang melihatmu lagi.